Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai anak malas belajar di tingkat dasar atau MI, penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu pengertian malas belajar. Nah, malas belajar adalah kondisi di mana anak menunjukkan keengganan, kurang motivasi, atau memiliki minat dalam progres belajar. Ciri-ciri anak malas belajar. Yang pertama yaitu menunda-nunda tugas. Anak yang malas belajar cenderung suka menunda-nunda pekerjaan sekolah seperti PR. Nah, karena mereka memilih melakukan hal lain yang dianggap lebih menyenangkan, seperti misalkan anak-anak ketika pulang sekolah mereka lebih memilih bermain game, menonton TV, dan lain-lain. Nah, kebiasaan ini tuh disebabkan oleh kurangnya motivasi. Kalau enggak dia tidak paham materi sehingga dia gak mau nih untuk memulai untuk belajar. Selanjutnya yaitu mudah bosan saat belajar. Anak yang malas belajar biasanya tidak memiliki ketahanan belajar yang baik. Mereka mudah merasa jenuh. Bahkan saat belajar baru berlangsung beberapa menit, dia udah bosen gitu, kayak nggak menarik lah, materinya terlalu sulit atau kurang keterlibatan aktif dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu tidak menunjukkan ketertarikan terhadap belajar. Ketika anak tidak memiliki minat atau ketertarikan terhadap mata pelajaran, mereka akan cenderung acuh, tidak memperhatikan guru saat menjelaskan, dan tidak antusias saat ada kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini bisa berasal dari pengalaman belajar yang kurang menyenangkan, merasa tidak mampu, atau tidak melihat manfaat dari pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu sering mencari alasan untuk tidak belajar. Ini sering banget anak-anak menggunakan alasan yang aneh-aneh gitu untuk tidak belajar. Selanjutnya yaitu ada penyebab anak malas belajar. Yang pertama dari faktor internal, rendahnya motivasi diri. Nah, anak yang memiliki motivasi belajar rendah biasanya tidak memiliki tujuan atau dorongan kuat untuk meraih prestasi. Mereka tidak merasa perlu belajar karena tidak melihat manfaat. Mereka tidak melihat manfaat atau pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Yang kedua yaitu kurangnya rasa percaya diri. Anak yang tidak percaya diri ini akan cenderung merasa takut salah, malu bertanya dan ragu-ragu untuk mencoba. Mereka menganggap dirinya tidak cukup pintar atau tidak mampu memahami pelajaran sehingga akhirnya memilih untuk menyerah dan menghindari belajar. Yang ketiga, gaya belajar yang tidak sesuai. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Misalkan ada yang lebih suka visual, auditori, atau kinestetik. Nah, jika metode pembelajarannya tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, maka proses belajar akan terasa sulit dan membosankan bagi mereka. Yang terakhir ada masalah psikologis, kecemasan, atau stresian, dan lain-lain. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, anak ini membutuhkan dukungan moral dan emosional dari orang tua agar mereka semangat belajar. Jika orang tuanya tidak peduli terhadap pendidikan anak, jarang memberikan perhatian, tidak memberi apresiasi saat belajar, atau justru sering memarahi anak tanpa memahami kesulitannya, nah itu bisa mengakibatkan anak kehilangan motivasi dan merasa belajar itu tidak penting. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang tidak kondusif. Suasana belajar yang berisik, penuh gangguan atau tidak nyaman akan mengganggu konsentrasi anak. Contohnya belajar di dekat televisi atau di tempat yang sempit dan berantakan atau sering diganggu oleh saudaranya. Yang ketiga ada metode mengajar yang monoton. Guru yang menggunakan cara belajar yang sama terus-menerus tanpa variasi itu bisa membuat anak cepat merasa bosan. Nah, misalnya guru tuh hanya ceramah tanpa interaksi, tanpa alat bantu visual, atau tidak melibatkan siswa secara aktif. Kalau enggak, biasanya cuma nyuruh muridnya untuk menulis terus gitu, bisa mengakibatkan pelajaran terasa kaku, tidak menarik, dan anak menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Yang keempat, terlalu banyak beban tugas. Nah, beban tugas-tugas yang diberikan secara berlebihan itu membuat belajar terasa seperti beban bukan kebutuhan. Nah, lama-lama anak akan menghindari belajar karena merasa tertekan dan jenuh. Berikutnya ada dampak anak malas belajar. Yang pertama yaitu prestasi akademik menurun. Anak yang malas belajar cenderung tidak memahami materi pelajaran dengan baik.
tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan kurang siap menghadapi ujian. Nah, akibatnya nilai-nilai sekolah menurun dan pencapaian akademiknya menjadi rendah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan menghambat kelulusan, masuk sekolah lanjutan, atau cita-cita karir di masa depan. Yang kedua, ada anak menjadi kurang percaya diri. Ketika prestasi anak terus-menerus menurun, mereka akan mulai meragukan kemampuannya sendiri. Mereka merasa tidak pintar atau tidak mampu bersaing dengan teman-temannya. Yang ketiga, yaitu munculnya perilaku penyimpang. Anak yang tidak tertarik pada kegiatan belajar cenderung mencari pelarian pada hal-hal yang tidak produktif, bahkan negatif. Mereka sering membolos, berbohong, paling sering nih kecanduan gadget atau ikut pergaulan yang salah. Nah, perilaku menyimpang ini bisa menjadi cara anak untuk mendapat perhatian atau melampiaskan rasa frustasi mereka. Yang keempat, hubungan sosial terganggu karena stigma anak bodoh atau nakal. Anak yang prestasinya rendah seringkali mendapat label negatif dari guru, teman, atau bahkan orang tuanya. Misalkan disebut anak bodoh, pemalas, atau nakal. Nah, itu membuat anak merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Hal ini tuh dapat mengganggu hubungan sosialnya, menurunkan harga diri, dan bahkan membuat anak menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, ada strategi mengatasi anak yang malas belajar. Yang pertama yaitu ada peran guru. Peran guru di sini bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Guru perlu menggunakan metode yang bervariasi seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, simulasi, atau pembelajaran berbasis teknologi. Nah, hal ini tuh bisa membuat anak lebih aktif, tidak bosan, dan merasa terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, memahami gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki cara yang berbeda. Seperti tadi bisa bervisual, auditori, atau kinestetik. Nah, guru yang mampu menyesuaikan penyampaian materi dan gaya belajar siswa akan lebih efektif dalam menarik perhatian dan memudahkan siswa memahami materi. Yang ketiga, memberikan penguatan positif. Seperti contoh, guru memberikan pujian, apresiasi, atau ucapan motivasi ketika anak menunjukkan usaha belajar sangat penting. Hal ini tuh dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membentuk kebiasaan positif dalam belajar. Yang keempat, menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu anak. Guru dapat mengaitkan materi dengan hal-hal yang disukai anak atau yang relevan dengan kehidupan mereka. Ini dapat membantu anak merasa pelajaran itu berguna dan menarik untuk dipelajari. Ya, yang selanjutnya ada peran orang tua. Yang pertama, membangun komunikasi positif dengan anak. Nah, orang tua sebaiknya sering berdialog dengan anak. Misalkan menanyakan perasaan mereka tentang sekolah, mendengarkan keluh kesah anak tanpa menghakimi, dan memberikan semangat atau dorongan. Yang kedua, mendampingi anak saat belajar. Kehadiran orang tua saat anak belajar di rumah dapat memberikan rasa nyaman dan dukungan emosional. Pendampingan juga membantu anak lebih disiplin dan fokus. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas usaha anak. Menghargai usaha anak bukan hanya hasil, dapat memotivasi mereka untuk terus belajar. Penghargaan juga bisa berupa pujian, pelukan waktu bermain, atau hadiah-hadiah kecil. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran menyenangkan. Ya, yang pertama ada gamifikasi nih, atau mengubah pembelajaran menjadi permainan. Dengan cara menjadikan pelajaran seperti permainan, anak merasa belajar itu menyenangkan. Contohnya seperti kuis interaktif, teka-teki, lomba kelompok, atau aplikasi edukatif lainnya. Yang kedua ada belajar berbasis proyek atau eksperimen. Metode berbasis proyek atau eksperimen ini mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya membuat poster, menyusun karya tulis, membuat percobaan sains sederhana, atau menyelesaikan masalah nyata secara kelompok. Yang ketiga, belajar melalui media visual dan audio. Menggunakan gambar, video animasi, musik, dan audio membuat materi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan, terutama bagi anak yang lebih suka belajar secara visual atau auditori. Yang poin D, ada penguatan motivasi intrinsik. Yang pertama, ada menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, ketika anak tahu bagaimana pelajaran berguna dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan lebih termotivasi. Misalnya, dalam pembelajaran matematika untuk menghitung uang saku mereka, atau belajar IPA untuk merawat lingkungan. Yang kedua, memberi anak ruang untuk memilih. Anak yang diberi pilihan, misalnya
memilih buku bacaan, jadwal belajar, atau cara menyelesaikan tugas. Nah, mereka akan merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab atas belajarnya sendiri. Yang ketiga, mengajak anak menetapkan target belajar bersama. Nah, menentukan tujuan belajar secara bersama-sama ini dapat membantu anak memahami arah yang ingin dicapai. Target yang jelas dan realistis juga dapat meningkatkan semangat dan kepuasan saat berhasil pencapaiannya. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.